Saya Bu. Oke. Kemudian Amir. Saya Bu. Bukan gejala-gejala yang berupa penyakit yang bisa timbul. Baik, saya ingin mengecek pemahaman kalian mengenai materi yang kemarin. Produksi virus. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana jika seseorang yang terkena virus kemudian memiliki imunitas yang lemah. Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Sebelum kita masuk di pembelajaran, maka saya akan menayangkan video dari video tadi. Gejala baru. Gejala baru virus corona. Bisa menyebutkan apa saja gejalanya? Sakit kepala. Sakit kepala, kemudian Pilek. katanya tadi ada muncul ruam di kaki juga. Oke, sensasi kesemutan. Baik, itu adalah beberapa gejala yang ditemukan dari penyakit COVID-19 yang terbaru. Oke. Siapa tadi dokter spesialis paru yang memaparkan tentang gejala-gejala? Bagaimana sih manfaat kita untuk mempelajari peran virus? Ya, materi peran virus ini. Kira-kira ada yang tahu? Adakah peran lain yang di samping peran membuat penyakit? Kita akan mempelajarinya pada materi hari ini. Oke, izinkan saya untuk menaikkan potensi dasar yang akan kita lalui, yaitu menganalisis struktur, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Kemudian indikatornya yaitu untuk indikator keterampilannya yaitu membuat poster cara pencegahan penularan virus COVID-19. Nah, ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok dengan LKPD, siswa dapat membuat penjelasan sederhana mengenai peran virus dalam kehidupan. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok. Kemudian dalam penilaiannya, melalui diskusi kelompok tadi, Bu Anik akan mengambil sikap, kemudian mengambil nilai pengetahuan. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan materi prasyaratnya dulu yaitu peran virus dalam kehidupan. Peran virus dikelompokkan menjadi dua, yaitu peran virus yang menguntungkan atau positif dan negatif, yaitu merugikan. Coba dicek gambarnya tersebut, ada kira-kira kalau dikelompokkan, virus tersebut bisa menyerang siapa saja? Semua orang. Semua orang. Oke, kemudian ada hewan tadi situ? Binatang. Ya. Binatang, ada binatang juga ya. Kemudian ada tanaman. Oke. Bisa juga ini adalah salah satu virus yang bisa menyerang bakteri. Ya, itu berdasarkan macam-macam virus yang bisa menyerang atau sel inangnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Peranan virus yang merugikan yang pertama yaitu karena sekarang kita sedang berada pada situasi pandemi. Ya, satu COVID yaitu disebabkan oleh coronavirus. Gejalanya seperti demam, batuk, sesak napas, kehilangan indera penciuman, dan yang tadi sudah ditemukan bahwa ada gejala baru yang ditemukan tadi. Kemudian influenza, ada cacar air, ya seringkali kita mendengar cacar air. Kira-kira kalau ini virusnya menjangkiti siapa? Manusia, oke, ada influenza. Ternyata virusnya seperti ini ya. Kemudian hepatitis. Coba hepatitis itu bisa membuat, nah ini apa, organ apa ini? Perut, ya bagian tubuh yaitu perut bisa membengkak seperti itu. Iya, itulah seremnya atau penyakit yang disebabkan virus itu sampai segitunya. Kemudian hewan atau binatang, yaitu bisa ya. Kalau diketahui ada jengger ayam yang seperti ini, berarti dia kena RSV virus, yang ada jamur, ada virus ya di sana. Kemudian McDo-virus sapi gila, ada rabies, orang yang terkena rabies, orang terkena gigitan anjing yang tidak diberi vaksin biasanya akan menunjukkan gejala-gejala. Kemudian ada yang namanya avian influenza virus atau lebih dikenal dengan flu burung.
Nah, di samping peran yang merugikan, yaitu ada peran yang menguntungkan, di mana virus dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika, kemudian bisa memproduksi interferon, dan bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Ya, saat ini kita sedang berlomba untuk mengadakan pembuatan vaksin. Nah, berikut pencegahan terhadap virus dilakukan dengan pemberian vaksin, salah satunya ya, yaitu vaksin adalah suatu zat yang mengandung mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit yang sudah dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Ada istilah herd immunity. Coba kalau misalkan ada gambar di sini, kira-kira herd immunity itu mengacu tentang apa sih? Imun, kekebalan, ya, yaitu pencapaian herd immunity secara alami itu bisa dilakukan dengan membiarkan 70% populasi terjangkit virus dan berhasil sembuh. Namun, setujukah kalian dengan mencapai herd immunity secara alami? Dua kelompok, ya, setiap kelompok bisa mendiskusikan LKPD yang saya berikan. Oke? Informasi penting yang kalian temukan pada artikel di atas. Persebaran virus corona sangat cepat. Lamongan, hampir seluruhnya masih zona merah. Kedua, apakah masalah yang kalian temukan? Persebaran virus corona sangat cepat. Tiga, berdasarkan rumusan pertanyaan berdasarkan masalah yang telah kalian temukan. Mengapa persebaran virus corona sangat cepat? Nomor 4, berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat, bagaimana kemungkinan jawabannya? Kemungkinannya harus warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Hanya karena warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Jawaban peran yang membahayakan bagi manusia. Coba cari contoh peran positif virus kehidupan. Bisa digunakan untuk membuat vaksin. Sudahkah Anda melihat video tentang peran positif virus? Hal apakah yang dapat Anda pelajari dari video tersebut? Kemukakan pendapat Anda tentang peranan virus berdasarkan video tersebut. Virus selain menyebabkan penyakit juga bisa dibuat vaksin. Vaksin adalah zat yang telah mati atau dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Orang yang divaksin lebih tahan saat terserang virus. Contohnya saat kita kecil, kita divaksin polio dan cacar. Sampai dewasa kita jarang atau tidak terkena penyakit tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena sudah ada kekebalan tubuh. Herd immunity dapat terjadi secara alami dan vaksinasi herd immunity yaitu perlindungan secara tidak langsung dari suatu penyakit menular yang terwujud ketika sebuah populasi memiliki kekebalan. Pencapaian herd immunity secara alami tidak dianjurkan pada kasus apapun, termasuk COVID-19 karena sangat berbahaya. Bagaimana pengertian herd immunity untuk Anda? Herd immunity dapat terjadi jika suatu populasi memiliki kekebalan, yaitu bisa alami atau vaksinasi. Berdasarkan rumusan pertanyaan kalian, bagaimana kesimpulan yang dapat kalian buat? Persebaran virus corona sangat cepat karena belum ada vaksin. Siapa? Rio. Oke, baik, silakan presentasi. Dua masalah yang kalian temukan. Persebaran virus corona sangat cepat. Jika dalam pertanyaan berdasarkan masalah yang kalian temukan, mengapa persebaran virus corona sangat cepat di Lamongan? 4. Berdasarkan rumusan masalah yang kalian buat, bagaimanakah kemungkinan jawabannya? Persebaran virus corona sangat cepat karena tidak taatnya masyarakat pada protokol
kesehatan. Apa sih yang kalian bisa simpulkan dan bisa refleksikan dari pembelajaran kita ini? Untuk selanjutnya silakan untuk membuat kampanye COVID seperti yang sudah saya tuliskan di LKPD tadi. Kampanye COVID, kemudian menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan LKPD tadi. Sudah saya jelaskan tadi ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.